Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fikri Al-Ghazali. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Probolinggo dan mahasiswa PBG dalam jabatan Des Kedua Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan Pendidikan Agama Islam, program studi Pendidikan Profesi Guru dengan nomor induk mahasiswa 250109111294. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai ujian kinerja di PPG dalam jabatan Des Kedua Kementerian Agama. Materi yang saya laksanakan adalah menghindari perilaku perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba di kelas 11C fase F. Mari kita saksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di kegiatan pembelajaran kita, yaitu Mapel Pendidikan Agama Islam di kelas 11C. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa menjadi kegiatan yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Karena selanjutnya kita absen dulu ya. Nanti yang hadir silakan bisa bilang hadir, yang tidak hadir bisa dibilangin atau sakit atau izin seperti itu ya. Adonara Dispen. Amara, Andrian, Anissa, Azwarizi, Bintang, Davi, Elsa, Fadea, Kailila, Kianiza, Sven, Lailatul Sa'adah, Lukman, Mikail, Faris, Ismania, Nadila, Naila, Nurokta, Raditya, Ismania, Raffi, Rahman, Rizky, Shelly. Oke, sudah Pak Rizal absen. Ada beberapa anak yang memang dispen kegiatan di luar dan ada yang
izin sakit, ya kita patut bersyukur hari ini kita bisa masuk sekolah dalam kondisi sehat. Karena kenapa, anak? Karena nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat. Ya, kalau kamu tidak sehat, kamu mau ngapa-ngapain saja itu malas, mau ngapain-ngapain saja itu bahasanya kita mager. Ya, semuanya sakit, panas, mau ke sekolah nggak masuk, mau sholat pun mungkin kurang khusyuk. Ya, jadi kita patut bersyukur hari ini hari Jumat, ya kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat. Oke anak-anak, sebelum materi Pak Rijal sampaikan, minggu kemarin kita sudah membahas di bab 2. Coba kalian buku paketnya dibuka di bab 2. Ya, kita mengingat kembali materi kemarin di bab 2. Itu kita membahas tentang apa, anak? Bukti beriman. Ya. Bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Kalian ingat nggak? Itu materi juga berkaitan di kelas 10. Bab tentang apa di kelas 10 kemarin? Yang jumlahnya kurang lebih 70 cabang. Syu'abul iman. Syu'abul iman itu jumlahnya kurang lebih 70-an. Dan kemarin kita bahas sejumlah 4, dan itu ranahnya ke pendidikan akhlak. Ya, kita diajari bagaimana memenuhi janji, ya. Kemudian dijelaskan mensyukuri nikmat, ya, menjaga lisan, ya, dan menutupi aib orang lain. Keempat materi itu anak-anak itu masuk cabang iman kita. Pak, kalau satu tidak digunakan, Pak, saya suka mengumbar aib teman saya, maka keimananmu itu nggak 100%, masih kurang. Ya, Pak, saya senang janji-janji saja. Ini biasanya laki-laki. Ya, janji mau dinikahi, janji mau dinafkahi namanya ya. Janji terus ya. Tapi tidak dilakukan, ya. Maka iman kalian tidak 100% penuh. Seperti itu. Itu materi yang kita pelajari minggu kemarin. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu ada di bab 3. Pak Rijal kasih pemantik berupa video dan artikel. Nah, di sini ada beberapa artikel, anak. Ada 2 artikel, kemudian ada 1 video. Ya. Tentang apa video ini? Tawuran antar pelajar. Kemudian artikel yang di sebelahnya tentang apa itu? Ya, itu narkoba. Ya, yang di bawahnya itu tentang apa? Ya, sebuah penelitian bahwasanya di Indonesia ini tahun 2023 2,2% penduduknya itu senang mengkonsumsi minuman keras. Ya kamu hitung saja, berapa penduduk di Indonesia ini? Berapa juta? Berapa? 100 juta lebih ya? Sekitar 100 juta. 2,2%-nya berapa? Berapa? 100 juta lah. 2%-nya dari 100 juta itu berapa? 2 jutaan orang. Ya, 2 jutaan orang di Indonesia itu senang mengkonsumsi minuman keras. Ini survei dari salah satu web di internet tahun 2023. Kemudian menurut Badan Narkotika Nasional, yang mengkonsumsi narkoba ini mayoritas adalah anak remaja. Anak remaja itu ya seumuran kalian. Ya, ini BNN yang mengungkapkan. Makanya sangat jelas, sangat wajar materi ini kita bahas di kelas 11. Ya, karena memang kalau kamu lihat 3 perilaku ini termasuk akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela, yang tidak baik. Sebaliknya, akhlak yang baik namanya itu akhlak mahmudah.
Kalau ada namanya Mahmud, itu berarti orang yang mempunyai akhlak baik, Mahmud. Laki-laki. Tapi kalau perempuan, Mahmudah. Ditambahi tak marbuto. Ya, kalau kamu belajar bahasa Arab, ya tulisan kamu baca di Al-Quran, tak marbuto itu kan seperti ini bentuknya. Ya. Kalau berdiri sendiri, huruf tak marbuto itu seperti ini. Ya, kalau gabung dengan lafaz lain, ya. Ini yang ada di akhir lafaz. Berarti kalau lafaz itu ada tak marbutonya, itu tanda ke perempuan, Pak? Iya, bisa jadi. Sifatnya itu muannas, perempuan. Seperti itu, ya. Ini Pak Rijal mencoba untuk menggali, ya, secara fakta. Ini yang sering terjadi kalau perkelahian itu tawuran di kota-kota besar. Kita syukur alhamdulillah di Probolinggo hampir tidak ada, mungkin skala kecil. Ya, kemarin di Mayangan itu kelurahannya Pak Rijal sendiri, ya, tawuran, tapi skalanya kecil. Tapi kalau di kota besar seperti di Jakarta, nanti kalau kamu kuliah di Jakarta atau di Surabaya, itu hampir terjadi, ya. Karena apa? Karena hal sepele. Ada yang mengata-ngatai di media sosial, ada yang tanda kutip rebutan perempuan, ya, atau yang lain seperti itu. Ini fenomena yang sekarang lagi rame di kota kita sendiri. Panti pijat, karaoke, diskotik, hingga bar boleh buka di kota Probolinggo setelah ada perda ini. Perda itu peraturan daerah. Ketika zaman pemimpin sebelumnya itu melarang. Karena pemimpin yang baru, DPRD-nya juga baru, buat kebijakan baru. Apa? Melegalkan tempat-tempat ini untuk dibuka kembali. Ini yang patut kita kritisi, anak-anak, sebagai kaum pemuda, kaum yang remaja, yang pikirannya itu masih bersih, ya. Apakah dengan adanya perda ini Probolinggo bisa baik-baik saja atau malah tambah buruk? Seperti itu. Tambah buruk. Ya. Kenapa buruknya? Ada yang bisa bantu jawab dari Pak Rijal? Menurut kalian kalau ada perda ini boleh buka diskotik, panti pijat, dan lain-lain, buruknya apa? Siapa yang bisa? Kita lihat sudut pandang, ya. Kita lihat dari dampak buruknya dan dampak negatifnya. Apa dampak buruknya? Dari perda yang ini dimunculkan. Dampak buruknya itu dapat menyebabkan kemaksiatan tambah meningkat. Ya, kemaksiatan meningkat. Ya, perilaku tidak baik tambah banyak. Ya. Kemudian dampak positifnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ini dilegalkan, positifnya apa sih buat daerah kita? Dapat membantu ekonomi. Ekonominya muncul, anak-anak. Pajaknya besar. Kamu nanti kalau jadi pengusaha semuanya, ya, buka karaoke keluarga namanya, itu pajaknya 11%. Ya, apalagi pajaknya miras. Kalau di karaoke itu ada miras, itu lebih dari 10%, anak-anak. Perekonomian jalan. Ya. Terus kita bagaimana, Pak? Ya kita lihat lebih banyak mudorotnya atau tidak manfaatnya, apa banyak manfaatnya kalau ini dibuka. Ya. Kalaupun ini nggak ada, anak, apakah kita bisa menjamin daerah-daerah yang terselubung buka? Kan ada tuh satu rumah jualan narkoba, ada tuh. Ya. Di batas kota ada karaoke plus-plus. Apakah meskipun tidak ada perda ini, anak, meskipun ada perda ini, tempat itu masih ada, gitu loh. Ya. Apakah dengan perda ini semuanya harus berizin? Kan kita harus lihat positifnya juga. Oh Pak, ternyata saya baca literasi yang lain, adanya perda ini bisa mengkondisikan tempat-tempat yang
mau membuka harus ada izin. Kalau ada izin, ditutup samanya. Dan perekonomian jalan Pak meningkat. Penghasilan kota meningkat. Sekarang alun-alun direnov. Ya, hampir 9M. Ya. Jadi menurut kita, ya, ada dan tidak ada pun perda, kita harus lurus anak-anak. Tidak boleh. Panti pijat tidak boleh. Miras tidak boleh. Ya, karaoke tidak boleh. Meskipun ada perda, kalau pelakunya itu ya pinter, ya bisa lolos. Ya, itu sekarang dikaji lagi anak-anak. Ya, para organisasi Muslim yang ada di Kota Probolinggo, ya, juga mengkaji itu. Ya, seperti itu. Ini pemantik buat kita hari ini ya. Kemudian apa yang kamu bisa ambil benang merah dari video dan artikel ini? Apa yang bisa kamu petik dari video, terus dari artikel, apa aja? Ada yang bisa menjawab? Oh Pak, ternyata ketiga perilaku itu adalah penyakit-penyakit yang ada di masyarakat samanya. Oh ternyata Pak, dari video itu pelakunya mayoritas adalah anak-anak remaja. Sedangkan yang sepuh-sepuh, yang sudah tua, sudah males Pak, mau minum miras, mau narkoba. Kenapa? Karena ingat mati Pak, ya. Sering ingat mati. Ya, kita kemarin itu diingatkan oleh fenomena alam yang cukup sering. Ya, kemarin ada gempa, ya kan ya? Itu jam setengah 12 Probolinggo itu diguncang gempa. Itu menurut Pak Rizal gempa yang paling besar semenjak Pak Rizal di Probolinggo. Yes. Saking tidur tiba-tiba bangun itu wes termasuk besar anak. Boleh. Ada yang tidak ngerasakan kemarin? Tidak ngerasakan tidur padahal. Ya mungkin tidur wes mimpinya nyampe ke Mekah itu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi adanya fenomena itu anak-anak kita bisa ambil pelajaran, bisa ambil hikmahnya, ya, seperti itu. Jadi anak-anak, dari kegiatan itu, ya, yang pertama, 3 berita itu, 3 fenomena yang di masyarakat itu adalah masuk ke dalam penyakit masyarakat. Ya, penyakit. Kalau penyakit itu berarti harus ada obatnya. Ya. Kemudian, perilaku tidak baik. Dan yang terakhir adalah masuk ke golongan akhlak mazmumah atau akhlak tercela, seperti itu. Ini tema kita hari ini. Ya, menghindari perilaku perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba, seperti itu. Ada muncul lagi pertanyaan, mengapa fenomena penyakit sosial ini terjadi di kalangan pelajar? Kenapa sih kok sasarannya itu pelajar? Kok ndak ibu-ibu? Kok ndak mbak-mbak? Kenapa Mas? Karena mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh, ya. Dasarnya keimanan kita itu masih terombang-ambing kalau ndak kuat. Ya, pendirian kita itu masih ndak stabil. Sehingga dipengaruhi, ayo beli yuk. Ini murah, tutup merah, cuma 10.000. Ternyata overdosis. Ya. Oh ini pilnya, gambarnya anjing cuma 1.000-an. Ya. Gambarnya hewan ini cuma 2.000-an. Ya. Terpengaruh sudah. Kalau dasarnya tidak kuat. Makanya kita itu sebagai pemuda itu harus mempunyai dasar yang kuat. Harus mempunyai pemikiran jangka panjang. Tidak sia-sia kalau kamu minum miras, terus mengkonsumsi narkoba, efeknya apa, kamu harus pikir dulu. Seperti itu. Ya, ada lagi, kenapa sih kok sasarannya itu pasti pelajar? Padahal pelajar itu tidak kerja. Dia cuma minta uang ke orang tua, terus beli. Kenapa kok sasarannya enggak orang yang bekerja, yang sudah jadi bos? Ya, yaitu salah satunya mudah terombang-ambing, tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga mudah terpengaruh. Ada lagi enggak yang bisa menjelaskan kenapa kok pelajar?
Aslinya gampang anak-anak. Kalau mau merusak negara itu dari dalam sekarang. Ya ini, sasarannya pelajar. Dicekoi miras, dicekoi narkoba, dicekoi ganja, nikotin, apalagi nama-namanya sekarang tuh bagus-bagus, ilmiah-ilmiah. Kalau kamu belajar kimia itu ya, belajar biologi itu seperti namanya itu apa itulah, secara ilmiah semua, bagus-bagus. Ya, memang sasarannya itu sekarang pelajar, jadi hati-hati. Ya, kalau kamu mempunyai masa depan yang baik, yang cemerlang, tidak usah coba-coba. Ya, tidak usah coba-coba. Ya, daripada kamu menyesal. Seperti itu. Banyak temannya Pak Rijal itu banyak yang tersangkut narkoba, baik itu pengedar ataupun konsumen, pemakai, ada. Ya di penjara. Sekarang dia ada yang di penjara, sekarang ada juga yang bebas sudah. Seperti itu. Memang tergiur anak-anak. Batinnya tok itu berapa? Seperti itu. Oke, Pak Rijal lanjut. Apa peran kita sebagai seorang muslim untuk menghentikannya? Kamu kan semuanya muslim dan muslimah. Ya. Apa yang harus kita lakukan biar kita terhindar? Ini pertanyaan yang sangat mudah. Ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Ya, jangan jauh-jauh. Apalagi melakukan hal-hal atau kesibukan yang positif. Ikut ekstra A, B, C sampai Z. Ya. Di luar mungkin juga ikut organisasi ya, keislaman, kesosialan boleh. Kalau kita diam tuh anak-anak, sekolah, nyampe pulang, tidur, makan, kita mudah untuk dipengaruhi. Jadi kalau ada, kasih satu aja kesibukan. Ya. Pilih satu saja, Pak, saya suka lari, Pak, ya ikut atletik. Ya. Pak, saya kok suka manjat-manjat pohon. Ikut. Ya. Panjat tebing temannya Bomantara yang sekarang mewakili Indonesia di Qatar sepertinya. Ya. Jadi Boman itu sekarang di drill di Jakarta karena mewakili Indonesia lomba panjat tebing di Qatar. Ya, Pak Rijal belum ke Qatar, siswanya sudah ke Qatar. Ya, itu hal positif anak-anak. Cari kesibukan positif. Nanti kamu kalau kuliah, ocok kuliah, tutup, nyampe kos, tidur, makan, gitu toh. Cari kesibukan yang positif. Pak pengen jadi remaja masjid di Malang, namanya. Cari masjid yang ada remaja masjidnya. Pak pengen ikut naik-naik gunung, Pak, pecinta alam, boleh. Ya, seperti itu. Kalau kamu diem tok, ya tidak akan sulit mau berkembang. Ya, cari pengalaman, mumpung masih muda. Kan semuanya ini sehat semua toh? Ya, tidak ada yang cacat, ya, nikmat yang besar. Nah, seperti itu. Mendekatkan diri kepada Allah. Terus kemudian tadi, ya, mencari kesibukan yang positif. Ada lagi, yaitu cari teman yang baik. Ya, sama seperti ini anak. Kalau kamu punya teman jualan parfum, ikut harum, meskipun kamu tidak beli. Kenapa? Kalau main ke toko-tokonya, nyoba satu, taruh. Besok lagi nyoba satu kali, taruh. Ikut harum. Tapi kalau kamu temenan sama pengedar narkoba, ya, meskipun tidak ikut jualan, pasti ya dapat imbasnya apa? Itu loh temenmu kena tangkap jualan narkoba. Itu loh temennya kamu jualan miras, dapat. Jadi harus memilah. Ya, temennya Pak Rijal ada yang seperti itu, jadi Pak Rijal jaga jarak. Masa guru agama kate koncoan bewong dodolan narkoba? Ya. Jadi jaga jarak. Padahal teman dari TK anak, TK, SD, SMP, ya. Tapi SMA-nya beda, terus terpengaruh dengan kegiatan luar, ya naudzubillah, ternyata terjebak di sana. Seperti itu. Padahal satu TPQ, satu madrasah di Mayangan itu. Ya, seperti itu. Tapi dasarnya anaknya memang ibadahnya kurang. Ya, jauh sama Allah. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita ini akan tempuh kurang lebih 2 kali pertemuan anak. Ya, mungkin 3 kali sama asesmen
formatif atau ulangan. Yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, miras, narkoba, dan dalam perspektif Islam. Tadi sudah Pak Rizal Mantik, ya. Kamu bisa, ya, tidak mendekati ketiga perilaku itu. Kamu bisa mencari dalil, mencari dasar, mencari kesibukan yang baik. Itu TP yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian pelajar, miras, narkoba, serta diposting di media sosial. Nanti ini kita kegiatannya, hari ini kita akan bagi ya kelompok secara acak menggunakan aplikasi, karena sekarang ini semua serba aplikasi, serba AI, ya. Kamu fotonya pengen berubah, ya, pengen belakangnya ada gambarnya Mekah, semuanya ya. Tinggal masukkan AI, kamu tulis narasinya jadi sudah. Sekarang itu mudah, ya, dipermudah. Jadi eman kalau tidak dimanfaatkan ke positif, ya. Kemudian meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian, dan ketiga itu. Jadi semua agama, anak. Kamu kalau punya teman agama Hindu namanya, agama Katolik, coba tanya, di agamamu boleh nggak jualan narkoba? Boleh nggak konsumsi miras? Pasti ngomong nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hampir semua agama itu kalau hukum sosial itu sama. Bedanya apa, Pak? Hukum secara vertikal ke atas, ke Tuhannya. Bedanya apa? Ibadahnya, sholatnya, secara sujudnya, seperti kitabnya itu. Kalau hukumnya horizontal, lurus, sosial, itu semuanya hampir sama. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membuka aib orang lain, sama. Kamu sama, dan memang itu anjuran di semua agama. Ya, seperti itu. Tapi ketauhidan beda, anak. Jangan kamu samakan, Pak, ternyata semua agama sama, Pak. Ya udah, Pak, saya seminggu masuk Islam, seminggu masuk Katolik, seminggu masuk Hindu. Tidak boleh, anak. Beda. Ya, bedanya sangat jauh. Ya. Membiasakan sikap taat, ini yang observasi sikap anak-anak, ya. Dan yang sering kalian lakukan di luar, pegangannya ini. Jadi harus membiasakan tidak mendekati, ya. Kalau kamu tahu lafadznya wala taqrabu zina, taqrabu itu mendekati, ya. Saking tidak ada taqrabunya, wala zina, jangan dekati zina, maka takrobu tidak apa-apa. Berhubung ada lafaz takrobu, dilarang mendekati saja, ya mau dekat itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita akan bagi kelompok anak, ya. Jadi teman-temannya yang sekarang tidak masuk, yang di-spend kegiatan di luar, Pak Rizal tetap masukkan, ya, biar nanti kita pembuatan kontennya itu bisa masuk ke dalam satu nilai semuanya. Jadi kontennya itu nanti di LKPD tinggal milih, ada infografis, ada video pendek di bawah 1 menit, ada beberapa kelas itu sudah melakukannya, ya di Abdi TikTok, ya mungkin ada yang sudah tahu ya, ya. Atau pengen, Pak, pengen saya video panjang aja ya, setengah jam semuanya, tidak apa-apa, ya, ya semi-semi FYP nanti kamu ya, apa itu banyak yang nonton nanti, seperti itu ya. Oke. Jadi nanti ada kurang lebih 6 sampai 7 kelompok, ya. Ada 7 kelompok. Satu kelompok itu ada yang isi 5 dan isi 6, ya. Ya, mungkin ada satu anak yang bisa foto. Nanti dikirim di grup. Sebelum Pak Rizal scroll ke bawah. Ya. Ini kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 ada 6 orang, kelompok 3 ada 5, kelompok 4 ada 5. Ya. Kelompok 5 dan 6, kelompok 6 ada 6, kelompok 7 ada 5.
Kemudian kelompok bawahnya. Nah. Oke, sekarang sudah tahu kan ya kelompoknya? Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan kalian bisa berhadapan dengan kelompoknya ya. Habis ini Pak Rizal akan bagikan LKPD ya. Kelompok 1 mana? Coba ngacung kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. 3. Oke, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Oke. Ini Pak Rizal sudah siapkan LKPD-nya ya. Ya, yang punya staples boleh di staples. Ini sini ya, satu kelompok ya. Nih, bisa berhadapan nggak apa-apa? Biar enak koordinasinya. Oke anak, kalian coba buka itu LKPD yang lembar pertama. Itu ada 3 lembar. Yang pertama cover, yang kedua LKPD yang pertama itu analisis masalah dan perumusan proyek ya. Jadi ada nama kelompok, anggota kelompok kalian tulis dulu ya. Nama sama nomor absen aja, gak apa-apa. Ya, yang di depan boleh, di sini juga, di lembaran ini juga ada. Ya. Kalian tulis dulu. Oke. Kalau sudah nulis nama anggota kelompoknya, itu ada identifikasi masalah, amati fenomena penyakit sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dan jawablah pertanyaan berikut ya. Nanti kalian diskusikan dengan temannya. Penyakit sosial perkelahian antar pelajar, penyebabnya apa ya, dampak negatifnya apa ya. Kamu tulis sekiranya itu cukup di kotak itu ya. Kalau semuanya cuma satu saja Pak, boleh ya, karena tulisannya besar mungkin, atau bisa 2 boleh. Terus miras dan narkoba. Kemudian yang B itu penggalian dalil. Di buku paket ada. Pak, saya mau cari dalil yang lain di internet, boleh. Yang berkaitan dengan salah satu, boleh miras, boleh perkelahian, boleh narkoba. Ya, kamu tulis ayat dan nomornya saja. Surat apa, ayat berapa, surat keberapa. Ya. Kemudian hikmah larangannya. Ya. Hikmah meninggalkan ketiga perilaku itu. Ya. Itu yang lembar pertama. Kemudian yang lembar kedua itu pertanyaan mendasar kelompok. Ya. Berdasarkan hasil analisis di atas, rumuskan 1 pertanyaan esensial yang akan dijawab oleh proyek kampanye kalian. Ya, contohnya kalau di Pak Rizal itu seperti ini. Contohnya pertanyaannya, yang ngambil 1 saja. Bagaimana cara efektif bagi pelajar SMA N2 untuk membuat kampanye anti narkoba yang relevan dan diterima generasi Z berdasarkan nilai-nilai Islam? Nah, jadi 1 pertanyaan saja. Atau gerakan kampanye generasi Z menggunakan media
TikTok misalnya, menggunakan media Canva atau menggunakan media Instagram, itu boleh. Ya. Itu nanti berkelanjutan dengan proyek kalian yang di bawahnya. Kalian mau buat poster digital atau mau buat video pendek atau mau buat podcast. Ya. Kayaknya kalian ngambil banyak yang poster digital ini. Ya. Kemudian targetnya, audiennya siapa saja? Siswa semada. Terus seluruh masyarakat Indonesia karena di TikTok, diupload di TikTok, ya. Kemudian kunci islaminya apa? Inti ajaran Islam yang disampaikan, semuanya mudorot atau tidak manfaatnya miras. Jadi di video itu ditampilkan hilang akal, apa itu kesehatan terganggu, dosa besar, seperti itu ya. Kemudian platform digital penyebarannya. Pak, saya nyebarkan di TikTok kelas saja, ada apa-apa? Kan ada TikTok kelasnya ya. Ya, dijadikan satu. Termasuk poster kan bisa kan diupload kan ya? Nanti tinggal dikasih lagu backsoundnya yang sesuai. Nah, itu nanti kita akan selesaikan 2 kali pertemuan anak-anak. Jadi silakan kalian bisa kerjakan dulu yang lembar pertama dulu. Minggu depan kita bisa lanjut untuk aksinya berupa pembuatan proyek, baik itu video pendek atau tentang infografis. Ya, jadi seperti itu. Silakan bisa dimulai. Penyebab utama perkelahian, miras, narkoba. Ya. Ya, boleh. Kalian cari di HP kalian. Ya. Dibantu dengan literasi yang lain, boleh. Ya. Oke anak-anak, setelah kita membahas bersama tentang LKPD yang sudah Pak Rizal sampaikan ke kalian, jadi minggu depan kita akan mulai membuat proyek yang sudah disepakati satu kelompok, entah itu infografis, atau poster, atau video pendek, atau berupa podcast, ya kita akan mulai aksinya di pertemuan minggu depan. Jadi untuk pertemuan hari ini, Pak Rizal akan tutup, ya akan memberikan kesimpulan secara singkat, yaitu bahwasanya Islam itu datang untuk menyelamatkan, ya, dan mendamaikan dunia, bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Islam juga datang dengan solusi, bukan menambah problema. Jadi dari narasi singkat yang Pak Rizal siapkan di slide itu, bahwasanya kita sebagai penerus ya umat Islam ya harus menjaga diri kita, menjaga agama kita ya, biar kita itu selalu berada di jalan yang benar. Mungkin itu dari Pak Rizal untuk pembelajaran hari ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.